Sebagai guru IPA kelas 9, saya selalu berusaha menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Ketika memasuki materi sistem reproduksi pada wanita, saya menyadari betapa sensitif dan pentingnya topik ini. Namun, tantangan waktu yang terbatas menjelang perayaan 17 Agustus membuat saya harus berpikir cepat dan kreatif. Untuk mengatasi tantangan ini, saya memutuskan untuk menerapkan pendekatan Bagja dalam mengembangkan media pembelajaran. Saya memulai dengan bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara saya menyampaikan materi reproduksi yang kompleks ini dengan cara yang sederhana, namun tetap ilmiah dan menghormati sensitivitas siswa? Setelah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, saya mendapatkan dukungan penuh untuk melaksanakan proyek ini. Bersama siswa, kami memutuskan untuk membuat alat peraga 3 dimensi dari bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Proses pembuatan alat peraga ini melibatkan seluruh siswa secara aktif. Mereka berdiskusi, berkreasi, dan saling membantu. Nabila tahu nggak buat apa? Dalam proses pembuatan, saya menyadari betapa pentingnya menciptakan suasana yang terbuka dan nyaman bagi siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Saya juga berusaha untuk mengakui setiap kontribusi siswa, sekecil apapun itu. Hal ini membuat siswa merasa dihargai dan lebih percaya diri untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Setelah alat peraga selesai dibuat, kami menggunakannya sebagai media pembelajaran di kelas. Ternyata, alat peraga ini sangat efektif dalam membantu siswa memahami struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Mereka dapat melihat, menyentuh, dan bahkan membongkar alat peraga tersebut untuk mempelajari bagian-bagiannya secara lebih detail. Yang paling berkesan bagi saya adalah ketika siswa mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dan menunjukkan minat yang tinggi terhadap materi ini. Mereka tidak hanya belajar tentang sistem reproduksi, tetapi juga tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Dia akan ditangkap oleh, bahasanya ditangkap, pemberiae. Peristiwa ini yang dinamakan dengan ovulasi. Ya, nah sel telur tuh nunggunya di sini. Apa namanya ini tadi? Saluran sel telur. Iya, tuba Fallopi. Itu. Ini kan dinding rahim. Ya. Nah, seharusnya ini agak nutup ya. Ini namanya cervix, batas antara dinding rahim dan ini apa namanya? Vagina ya. Ovarium menghasilkan sel telur. Kemudian melalui apa nih? Pemberiae, dia fungsinya untuk menangkap apa yang ditangkap? Sel telur yang sudah matang ditangkap. Sel telur yang sudah matang ditangkap. Nah, sel telur itu akan berada di apa namanya saluran ini? Tuba Fallopi. Di sini dia nunggu. Nah, itu. Di situ dia. Kemudian ini ceritanya peristiwa fertilisasi kan. Kemudian ketika pasangan suami istri, maka sel sperma ini berenang. Ada yang ke sana ke sini, ada yang diam saja tidak bergerak, macam-macam ya. Jadi dia jumlahnya berapa? 10 atau sejuta? Jutaan ya. Jadi dia berenang bergerak ke saluran tuba Fallopi. Maka dia akan bertemu dengan sel telur. Kalau dia sudah bertemu dengan sel telur, yang lain, sperma lain bisa masuk lagi nggak nih ke sini? Tidak. Kenapa? Ya, karena dia sudah bertemu, maka sel telur ini akan menutup diri atau dindingnya tertutup atau menebal sehingga sel sperma lain tidak bisa masuk lagi. Lalu dia akan terguli bergerak ke nempel di dinding rahim di sini dia.
Melalui proyek ini, saya belajar bahwa dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan. Selain itu, saya juga menyadari betapa pentingnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai perbedaan. Meskipun waktu persiapan yang terbatas, proyek ini telah memberikan dampak yang sangat positif bagi siswa. Mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan baru tentang sistem reproduksi, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama. Saya berharap pengalaman ini dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru lain untuk menerapkan pendekatan yang sama dalam pembelajaran. Oke, coba dengarkan. Itu kertas kecil-kecil yang warna-warni yang sudah dibagikan. Nah, kalian buat perasaan kalian belajar hari ini. Panduannya ada di depan. Oke? Refleksinya seperti apa?